ini akan menjelaskan tentang perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP kurikulum K13. Kompetensi inti dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutkan. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dan dengan keluarga, teman-teman, guru, tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. B. Kompetensi dasar. Dalam bahasa Indonesia, kompetensi dasar indikator mencerminkan kosakata dalam teks tentang konsep, ciri-ciri, kebutuhan, makanan, dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan, akhlak hidup, makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat, yang disajikan dalam bentuk tulisan, lisan, visual, atau eksplorasi lingkungan. Menentukan kata istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup. C. Tujuan pembelajaran. Dalam bahasa Indonesia, kognitif setelah mengamati gambar dan teks dibaca siswa dapat menentukan kata istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup yang tepat. Psikomotor setelah mengamati, contohnya, siswa dapat menyusun informasi lisan, tulisan, visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat. PJOK. Kognitif setelah mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan prosedur berbagai gerakan jalan dengan benar. Psikologi setelah mengamati gambar, siswa dapat mempraktikkan prosedur berbagai gerakan jalan yang benar. Setelah melakukan permainan, siswa dapat berdiskusi mengenai cara-cara melakukan gerakan berjalan dan berlari dengan benar. Jarak mata dengan buku. Menebalkan garis, huruf, dan lain-lain di atas kertas atau melalui media digital. Yang kedua, alur tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menyimak dengan saksama dan memahami informasi dalam teks yang dibacakan kepadanya pembaca dan mengamati. Yang kedua, mengenali bentuk dan menghafalkan bunyi abad, membaca, mengamati. Ketiga, mengenali, mengeja kombinasi abad pada suku kata dan kata-kata yang sering ditemui. Yang keempat, pemahaman bermakna dengan kegiatan menyimak dan menghadapi bacaan tentang bunyi dan pencendria secara lisan. Peserta didik dapat mengenali abjad, merangkai suku kata yang diawali dengan huruf B, menulis huruf B kapital dan huruf B kecil, serta menulis namanya sendiri. Oke, baik, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.